Selamat malam. Ini karena berhubung teman-teman KPA belum datang masuk kelas, kita tunggu dulu sampai teman-teman masuk kelas dulu ya. Tadi saya sudah sebelum kelas mulai, saya sudah menghubungi teman-teman untuk segera masuk kelas. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil nunggu teman-teman masuk, saya ingin menjelaskan hari ini saya akan mengulas materi matematika dari first meeting, dari awal pertemuan sampai akhir. Semoga saja waktunya nanti cukup. Oke. Ini tadi saya menghubungi teman-teman, ternyata masih pada sibuk. Saya tunggu. Ini saya log out dulu karena sinyalnya merah. Nanti saya akan start kelas, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ketertinggalannya, nanti bisa play record. Oke. Saya tunggu azan berhenti dulu, nanti baru saya start kelas ya. Ini sinyalnya masih merah.
Oke, selamat malam. Hari ini pertemuan terakhir untuk semester 1 ya. Jadi setelah pertemuan ini, teman-teman semua akan menghadapi ujian akhir semester 1. Nanti soalnya akan di-share di grup ya. Pada hari ini tanggal 5 Desember 2016, hari Senin ya. Kita akan belajar oh ini Mas Ri masuk kelas. Saya opennya, tunggu Mas Ri dulu untuk enter. Tunggu sebentar. Ini tadi Mas Ri coba masuk kelas tapi enggak, ini saya tunggu dulu. Oke, saya lanjutkan ya sambil nunggu Mas Ri masuk. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar materi matematika dari awal pertemuan dari semester 1 ya. Oh ini Mas Ri sudah masuk, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Halo, selamat malam Mas Ri. Halo, halo Mas Ri, bisa dengar? Oh selamat. Bisa dengar suara saya Mas ya? Halo Mas Ri, bisa dengar suaranya nggak ada? Oh ada. Padahal suara Mas Ri di sini terdengar sangat jelas sekali. Apa kabar Mas? Halo. Alhamdulillah. Mbak Hermi masih mau mandi. Mbak Mariam belum ada konfirmasi. Mas Dian tadi cuman bilang iya. Mbak Enci tadi bilangnya masih sibuk. Mas sama kayak Mbak Hermi nungguin nenek. Iya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena hari ini kita kan belajar matematika. Karena waktu kita cuma 60 menit. Jadi langsung saja ya Mas Ri ya. Jadi saya jadi saya langsung saja ini. Tapi sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Untuk materi matematika kita yang pertama itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tidak terhingga sampai 1000, 1001, 1002 dan seterusnya ya Mas Ria. Dan bilangan negatifnya itu ada negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Untuk 0 itu tidak ada 0 negatif 0 ya. Jadi yang ada hanya 0 saja. Oke, sampai sini bisa dipahami Mas Ri? Untuk bilangan cacah ya. Nah, untuk operasi hitung itu mempunyai sifat. Dia ada 3 sifat. Yang pertama itu sifat komutatif, itu pertukaran. Terus yang kedua sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Jadi di sini ini sifatnya intinya seperti ini. Kalau yang ini bikin bingung, saya punya contoh langsung seperti ini Mas Ri. Contohnya 3 dikali
4. Hasilnya berapa Mas Ri? Oh Mas, 12. Nah, untuk sifat komunitatif yaitu sifat pertukaran. Jadi dia posisinya bisa dibalik. 4 kali 3. Nah, ini cuma ditukar tempat, dibalik. Ya, hasilnya tetap sama, yaitu 12. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komunitatif. Ini hanya berfungsi untuk perkalian dan penambahan. Oke, contohnya seperti ini. 3 ditambah 4. Hasilnya tuh 7. Seperti juga kalau menggunakan sifat komunitatif, dia berfungsi 4 ditambah 3. Hasilnya 7. Dia hanya bertukar tempat. Ya kan Mas Ri? Sampai sini bisa dipahami? Oke, gampang ya. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif, itu seperti ini. Kalau ini kan angkanya 2. Kalau untuk asosiatif itu angkanya 3. Jadi contohnya saya punya seperti ini. 3 dikali 4 dikali 5. Contohnya seperti itu. Berapa hasilnya Mas Ri? 60 ya. Hasilnya ya. Ya, 60. Oke. Nah, untuk sifat asosiatif itu seperti ini. Saya ganti. Nah, seandainya saya ini perkalian semua ya, khusus hanya untuk operasinya sama, perkalian semua. Nah, saya mengurung 3 dan 4. Nah, untuk asosiatif itu kan dikelompokkan. Nah, ini dikelompokkan, yang dalam kurung ini dikelompokkan. Nah, bagaimana kalau saya mengubahnya seperti ini? 3 dikali 4 dikali 5. Nah, yang saya kurung itu adalah 4 kali 5. Nah, hanya berpindah kurungnya saja. Dan hasilnya tidak berubah, sama-sama 60. Yang saya kurung kan sama, 3 kali 4 kali 5. Yang pertama saya kurung 3 dan 4. Karena dia menggunakan sifat pengelompokan atau asosiatif, yang saya kelompokkan ganti, bukan 3 dan 4 tapi 4 dan 5. Hasilnya tetap sama 60. Bisa dipahami Mas Ri? Oke. Untuk sifat penyebaran atau distributif itu ini agak sedikit panjang, jadi seperti ini. Saya punya 2 dikali, ini hanya bisa untuk pertukaran asosiatif dan komunitatif ya. Komunitatif dan asosiatif itu hanya untuk bisa operasi perkalian dan penambahan. Pembagian dan pengurangan tidak bisa menggunakan operasi ini ya Mas Ria. Nah, kalau distributif penyebaran saya punya seperti ini. 3 ditambah 4. Contohnya seperti itu. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 kurung tutup. Nah, dia itu kalau diubah menjadi menggunakan sifat distributif itu seperti ini. Pertama, kita harus membuka kurung dulu. Yang kita kalikan adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 ya. Nah, karena operasi di sini yang dalam kurung adalah tambah, jadi di sini tambah. Kita kurung lagi. Sekarang 2 dikali 4. 2 dikali 4. Kita bandingkan hasilnya Mas Ri. Kalau dalam kurung kan yang dikerjakan dahulu yang dalam kurung. Berarti 2 dikali 3 tambah 4 berapa Mas Ri? 7. Hasilnya adalah 14. Oke, kita bandingkan dengan yang kita pakai sifat distributif. 2 kali 6 berapa Mas Ri?
Maaf, 2 kali 6. 2 kali 3? 2 kali 3. Nah, ditambah 2 kali 4? 8. 6 tambah 8 berapa? 14. Hasilnya sama-sama 14. Nah, maksudnya di sini yang bisa menggunakan sifat ini walaupun dia diubah tetap hasilnya sama. Sebagai contoh, saya punya contoh di sini, Mas Ri. Saya bandingkan tadi ya, 5 yang pertama komunitatif. Ini sifat komunitatif, 5 kali 2. Itu kalau menggunakan sifat komunitatif pertukaran itu dia seperti apa, Mas Ri? Dibalik ini, 2 dikali 5. Hasilnya, Mas Ri, berapa yang depan? 10 sama dengan 10. Ini adalah sifat komunitatif. Ya, komunitatif. Nah, kalau untuk yang kedua, asosiatif itu seperti ini. Operasi hitungnya sama. Contohnya 3 ditambah 4 ditambah 5. Tadi saya pakai perkalian, ini saya pembagian. Yang saya kelompokkan pertama adalah 3 dan 4. Ya. Nah, kemudian saya juga 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, angkanya sama, operasi hitungnya juga sama, penambahan semua. Nah, saya kelompokkan 4 dan 5. Oke, kita bandingkan hasilnya. 3 ditambah 4 berapa, Mas Ri? 7. Kenapa kita mengerjakan 3 dan 4 dulu? Karena yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ditambah 5. Sama dengan, ini 3 kita tulis lagi, kita tulis tambah. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 4 tambah 5 berapa, Mas Ri? 9. Oke, ini Mbak Enci masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Sebentar ya, Mbak, masih loading. Oke, 9. Sambil nunggu mikrofonnya Mbak Enci masuk, kita lanjutkan. Oh, ini sudah masuk. Selamat malam, Mbak. Halo, Mbak Enci. Halo, Mbak, bisa dengar suara saya? Kok tidak ada respon? Oke. Ini saya kenalkan ya, Mas Ria. Ini teman baru kita ya. Jadi nanti mungkin teman-teman semua bisa share pengalamannya sama Mbak Enci tentang di kelas. Oke, karena Mbak Encinya ini mungkin nggak tahu sinyal atau apa, belum ada respon. Jadi saya lanjutkan saja ya. Oh, ini selamat malam juga, Mbak. Saya cat dulu. Oke. Oke. Halo, ya Mbak, bisa dengar suara saya? Oh ya, menyesuaikan ya Mbak ya, nanti mungkin bisa play record untuk tadi yang ketinggalannya. Mungkin dari volume HP-nya Mbak bisa diatur Mbak. Saya cek dulu. Mas Ri, suara saya di sana kecil, Mas Ri? Besar. Mungkin bisa dicek di volume. Oh,
Gak apa-apa. Dan ini takutnya mengganggu, jadi mikrofonnya saya matikan dulu. Gak apa-apa ya Mbak ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, bisa lewat chat ya. Oke. Nah, ini yang kedua tadi bisa dibantu. 7 ditambah 5 itu 12 sama dengan 3 ditambah 9 12. Nah, ini yang disebut dengan sifat asosiatif. Oke. Hasilnya tetap sama. Hanya asosiatif dan komunitatif ini hanya berfungsi untuk perkalian dan penambahan. Bedanya kalau komunitatif itu hanya 2 angka, kalau asosiatif itu 3 angka. Bisa dilihat bedanya ya. Oke, ini Mbak Ri masuk, Mbak Ri, Mbak Hermi masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Tapi saya selamat malam, selamat malam. Mbak Hermi kecil volumenya Mbak Hermi nih. Mas Ri aja bilang sangat besar sekali. Ayo, ini teriak-teriak loh Mbak. Masih kecil. Ya udah, ngalah ngalah. Sambil ini ya Mbak ya. Oh ya Mbak Hermi, perkenalkan ini ada Mbak Enci. Mbak Hermi, kenalin dulu, itu ada Mbak Enci. Oh, sudah kenalan. Sudah imbok-imbokan ya. Oke, teman-teman, teman-teman, ini berhubung karena materinya banyak. Halo, ini berhubung materinya banyak, jadi ngobrolnya ditunda nanti dulu ya. Takutnya nggak cukup waktunya, ini tinggal 37 menit. Oke, saya matikan mikrofonnya. Oh tidak, tidak terlalu berisik punya Mbak Enci, jadi saya nggak jadi matikan. Nanti kalau ini bisa lewat chat seandainya suaranya hilang ya. Oke, yang ketiga itu sifat distributif. Jadi seperti ini, saya punya 2 dikali ya 4 ditambah 3. Jadi ini angkanya bisa berubah-ubah ya. Kalau sifat distributif tuh, oke, yang pertama bikin kurung dulu. Yang pertama yang kita kerjakan adalah nih dulu. 2, dia melewati apa? Perkalian. 2 dikali 4 ya. Terus perhatikan yang di dalam kurung ini penambahan, jadi di sini tambah. Nah, yang kedua itu dalam kurung 2 dikali 3. Oke, kita bandingkan hasilnya. Nah, kayak ini kan kalau dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, berarti 2 dikali 4 ditambah 3 itu hasilnya 7 ya. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung 2 kali 4 itu 8 ditambah 2 kali 3 itu 6. Oke, kita lihat hasilnya. 2 kali 7 14 sama dengan 8 tambah 6 hasilnya 14. Nah, ini yang disebut dengan sifat distributif. Ini sifat operasi hitung. Jadi teman-teman, ini hanya bisa kalau distributif ini khusus ya. Kalau di sini pengurangan ya, berarti di sini dikurangi ya. Kalau yang di dalam kurung itu pengurangan, di sini dikurangi. Kalau di dalam kurung penambahan, berarti yang di sini juga ditambahkan oleh. Oke, Mbak Siti masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Halo, selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Oke, tidak apa-apa. Menyesuaikan ya Mbak ya. Oke, kita coba latihannya ya teman-teman ya. Nih,
Saya punya soal yang A dengan yang A, soal kanan dan soal kiri. Nah, oh suaranya hilang. Oke, 12 dikali 4 hasilnya itu adalah 48. Ya. Nah, kita bandingkan dengan soal kanan. 4 kali 12 hasilnya juga 48. Nah, lihat posisi 12-nya. Nah, lihat posisi 4-nya. Ini menggunakan sifat yang pertama yaitu komunitatif. Oke. Yang kedua, ini kita bandingkan dalam kurung 4 kali 8 dikali 5 dengan 4 kali dalam kurung 8 kali 5. Ya, hasilnya sama. 4 kali 8 itu 32. Ya, 32 dikali 5. Oke. Nah, di sini 4 dikali 8 kali 5 itu 40. Jadi hasilnya di sini 160. Ya, di sini juga 160. Ini menggunakan sifat yang kedua yaitu distributif. Oke. Nah, untuk sifat yang ketiga ini ini sifat yang kedua namanya asosiatif. Nah, yang ketiga ini kita lihat di sini ada penambahan di sini. Nah, ini uraikan. 8 kita kerjakan 8 kali 10 tambah 5 itu 15. Hasilnya 80. 120. Oke. Mari teman-teman perhatikan. Nah, yang kedua ini 8 kali 10 80 ditambah 8 kali 5 40. Hasilnya kita bandingkan yaitu 120. Duanya jelek sekali. Maaf ya teman-teman, itu angka 2, saya hapus dulu 2-nya. Oke, 2. Nah, dilihat ya, dari soal kanan dan kiri hasilnya sama yaitu 120. Nah, ini menggunakan sifat yang ketiga yaitu sifat penyebaran atau distributif. Karena berhubung sinyal saya merah, saya tidak bisa mendengar suara teman-teman. Jadi saya coba logout dulu ya, sebentar. Oke, ini suaranya sudah kembali. Halo. Tadi bisa dengar suara saya tidak? Oh, bisa ya. Tapi saya tidak bisa dengar suara teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Saya punya soal cerita ini. Saya bacakan ya. Bu Beni, seorang pedagang buah. Bu Beni membeli 362 buah semangka. Sebanyak 226 semangka dijual ke pasar. Kemudian Bu Beni membeli 238 semangka. Berapa buah semangka Bu Beni sekarang? Kita pahami soal ceritanya. Bu Beni tadi membeli buah 362. Terus
226 dijual ke pasar, berarti 362 dikurangi 222, ya. Saya tulis di sini 362 ya dikurangi 226. Bisa dibantu teman-teman, hasilnya berapa? Hah? Kok beda-beda? Kok beda? 136. Nah, kemudian Bu Beni membeli lagi 238. Kalau membeli lagi berarti dikurangi apa ditambah? Ditambah 238 semangka. Nah, berapa hasilnya? 374. Semangat Mbak Siti ya. Nah, oke. Waduh. Oke, kita coba yang nomor 2. ini masih bahas tanggal 18 aja. Mbak, kita lanjutin dulu nanti ngobrolnya. Ini waktunya singkat sekali nih. Harga sebuah buku tulis 2.250. Diingat-ingat ya, harga sebuah buku tulis 2.250. Harga pulpen itu 1.750. Jika membeli 17 buku tulis dan 17 pulpen, maka rupiah yang harus dibayar. Nah, dalam menghargakan ini kita harus tahu berapa harga 17 buku dan 17 pulpen. Ya. Jadi, kita kalikan 17 dikali tadi harga buku 2.250. Oke. Mungkin teman-teman bisa dihitung dulu berapa hasilnya. Pokoknya 38.250. Oke, sekarang harga pulpennya berapa Mbak? Kalau satu pulpennya, ya, kalau 17 pulpen berapa hasilnya teman-teman? Mbak Ermi ngekek, lihat Mbak Sherly. Berapa Mas Ri? Berapa Mas Ri? Bisa diulangi? 29.750. Nah, tadi yang ditanyakan adalah harga 17 buku tulis dan 17 pulpen. Jadi, semua hasil harganya ini harus ditambahkan. Berapa hasilnya? Iya. Kan begini, jika kamu membeli 17 buku tulis dan 17 pulpen, berapa rupiah harus kamu bayar? Jadinya 68. Yakin Mas Ri? 68.000. Oke. Berarti yang harus dibayarkan adalah 6. Benar Mas Ri, adalah 68.000. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Enci? Ini Mbak Enci kok tidak ada? Mbak yang lain ribut sekali loh Mbak. Halo Mbak Enci. Ya Mbak Ningsih. Soalnya Mbak Ningsih sambil ngawasin anak-anak kayak tanya tadi.
Kenapa ya jawab Basri? Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Itu tadi untuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang operasi hitung campuran. Pada intinya, hitung campuran ini diingat-ingat ya. Perkalian dan pembagian itu yang pertama kali dikerjakan. Kalau ada ya, gimana Mbak? Sebentar. Kalau tidak ada kurung yang dikerjakan kali dan pembagian. Kalau ada kurung yang dikerjakan yang di dalam kurung dahulu. Aduh, Mbak Siti kayaknya lagi on fire. Ini sepertinya Mbak Ningsih ini. Sebentar Mbak Siti sebentar. Tadi Mbak Ningsih kayaknya ngomong kurang paham ya Mbak Ningsih ya. Mas Ri sebentar. Mbak Ningsih gimana Mbak Ningsih? Mbak Siti, Mas Ri, suara Mbak Ningsihnya itu kecil sekali. Sebentar. Mbak Ningsih bisa diulangin gimana Mbak? Oh, begitu. Untuk yang sifat tadi ya. Oh, sambil ditinggal-tinggal nanti biar ini bisa play record ya Mbak Ningsih ya. Mbak, suaranya kok kecil sekali? Oh, pakai handset. Oke. Sekarang, tadi ya saya ulangi. Kalau tidak ada tanda kurung, kerjakan kali dan bagi terlebih dahulu. Kalau ada kurung, berarti yang dikerjakan tanda kurung. Kalau dalam operasi hitung, kali dan bagi itu satu tingkat, maka yang hanya ada kali dan bagi itu yang dikerjakan yang dari kiri. Kalau dalam satu operasi hitung hanya ada tambah dan kurang, yang dikerjakan juga sama dari kiri. Contohnya seperti ini. Kelihatan yang di dalam kotak ya teman-teman ya. Yang pertama itu 30. Oh gitu. Saya bacakan ya. 30 ditambah 17 dikurangin 6. Di sini tidak ada kurung. Operasi hitungnya setingkat tambah dan kurang. Jadi yang dikerjakan dari kiri dan lebih dahulu. Yang paling kiri adalah berapa? Tambah 41. Jangan ya 47. Sabar Mbak Sherly. Dikurangi 6. Hasilnya berapa? 41. Nah, begitu juga untuk kali dan bagi. Contohnya di sini ada 100 dikali 20 dibagi 10. Berarti yang ini nanti lama-lama saya pakai sempritan tak wasitin beneran. Mbak, Mbak Ningsih jangan kaget ya kalau masuk semua memang begini. Aduh. Kan sebentar lagi piknik Mbak tanggal 18. Oke, seperti juga ini perkalian.
Saya punya contoh perkalian seperti ini ya. 2 dibagi 2 dikali 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Bagi dan kali itu posisinya setingkat. Yang paling kiri. Gak kelihatan. Oke, saya tulis di sini 2 dibagi 2 dikali 4. Nah, ini bagi dan kali itu satu tingkat. Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang perkalian. Ingat kalau setingkat yang dikerjakan dari sebelah kiri. Berarti mengerjakannya itu dari seperti ini. Berarti pembagian dulu. 2 bagi 2 berapa? 1 dikali 4. Hasilnya berapa? 4. Oke. Berbeda lagi kalau ada kurung. Contohnya seperti ini. Ya, gimana Mbak? Yang ya, bukan. Yang paling kiri. Kalau seandainya contohnya seperti ini, tadi kan pembagian yang paling kiri. Nah, contoh 3 kali 4, seandainya seperti ini dibagi 2 ya. Nah, ini jadi kali dan bagi ini kan satu tingkat. Posisinya dia sama, 1 derajat. Jadi yang dikerjakan yang kiri dulu. Berarti 3 kali 4 12. Nah, baru dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kalau tidak ada kurung, kecuali seperti ini campuran. Seperti ini 6 dikurangi 2 dikali 2. Seandainya seperti ini. Nah, ini ada kurang dan kali. Nah, yang dikerjakan baru perkalian dulu. Jadi 6 dikurangi 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya 6 dikurangi 4 berarti 2. Kalau ada tambah dan kurang, yang dikerjakan terlebih dahulu itu perkalian atau pembagian. Tetapi kalau ada perkalian dan pembagian, yang dikerjakan posisinya yang paling kiri dulu. Kecuali kalau ada kurung. Oke. Saya kasih contoh yang ada kurung ya. Oke, di sini. Saya kasih contoh yang ada kurungnya di sini. Contohnya 3 dikali 4 ya. Ditambah 2 12 dikurangi 7 dibagi 4 dibagi 2. Contohnya seperti ini. Sebentar. Ini Oke, nggak apa-apa, seperti ini dulu contohnya. Nah, kalau ada kurung, tanda kurung seperti ini, yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 3 kali 4 berapa hasilnya teman-teman? 12. Nah, supaya tidak bingung dan tidak tertukar, tulis lagi, tambah 2 dikurangi 7. Tidak bisa Mbak, ini harus ditulis dulu. Nah, yang dikerjakan dalam kurung dulu. Ya, ini sebentar, ini 7-nya jelek sekali. Saya tulis ulang. 7. Nah, kerjakan yang dalam kurung dulu. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, jadi yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. Lihat di sini. 2 dan 7-nya tetap. Nah, sekarang ada ini 7-nya saya ganti 8 ya, tidak bisa dikerjakan. Nah, 7-nya diganti 8. Nah, sekarang ada 12 ditambah 2 dikurang 8 dibagi 2. Nah, di sini tidak ada kurung, tetapi ada tambah, kurang, dan bagi. Kalau ada seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah
yang pembagian atau perkalian dulu. Bukan, yang pembagian dulu. Berarti ditulis lagi 12 ditambah 2. Nah, dikurangi. 8 dibagi 2 dapatnya berapa? 4. Nah, baru sekarang penambahan dan pengurangan ini satu tingkat. Jadi, yang dikerjakan yang dari kiri dulu. Berarti 12 ditambah 2 berapa? 14. Dikurangin 4. Sama dengan 14 10. Seperti ini bisa dipahami teman-teman? Apa masih bingung? Ini gampang sekali. Kalau tahu konsepnya ini bisa nanti. Sebentar, ibu-ibu saya tanya dulu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Mbak Ningsih? Tidak ada. Mbak Ningsih bagaimana Mbak Ningsih? Oke. Saya lanjut ya untuk ya. Ya, Mbak. Ya. Silakan. Hadir. Oh. Ya. Tuh, Mbak Hermi pengertian sekali. Mas Ri sama Mbak Siti ini harus lebih tenang ya. Ini sinyal saya hilang. Kalau seandainya teman-teman tidak bisa mendengar suara saya, nanti bisa lewat chat ya. Oke, saya punya contoh. Ini sedikit rumit karena menggunakan bilangan negatif ya. Dicontoh. Oke, yang pertama itu ada negatif 2 dikali 4 ditambah 10. Supaya teman-teman gak bingung, negatif 2 dikali 4 ditambah 10. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada perkalian dan juga penambahan. Yang dikerjakan dulu perkalian apa penambahannya dulu teman-teman? Yang perkalian dulu ya. Nah, negatif 2 dikali 4 hasilnya berapa teman-teman? Negatif berapa? 8. Terus ditambah 10. Jadi ini sama saja, kita punya hutang 8, tetapi kita sudah punya barang 10. Contohnya saya punya pensil 10 dan saya punya hutang 8. Berarti pensil saya ini lebih untuk bayar hutang apa kurang? Lebih. Berarti kalau lebih hasilnya positif apa negatif? Positif. Berapa lebihnya? 2. Oke. Saya punya contoh lagi di sini. 24 dibagi negatif 8 ditambah 6. Oke. Ada bagi dan ada tambah. Mbak Ningsih, saya kok nggak bisa ngidupin mikrofonnya Mbak Ningsih? Nanti kalau Mbak Ningsih ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat ya Mbak Ningsih ya. Karena saya mencoba ngidupin mikrofonnya tapi nggak bisa kebuka. Hilang terus. Oke teman-teman, saya punya soal 24 dibagi negatif 8 ditambah 6. Jadi ada bagi, ada tambah. Yang dikerjakan dahulu itu adalah yang pembagian ya. Berarti 24 dibagi negatif 8 itu adalah negatif 3. Ya, kita turunkan 6-nya ditambah 6. Oke.
Ini kita pakai sistem hutang. Saya punya pensil 6 ya, tapi saya punya hutang 3. Berarti hutang saya sudah kebayar dan pensil saya lebih 3. Berarti hasilnya positif 3. Oke. Ini nggak ada suaranya, saya coba logout dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini kita nunggu loading dulu kelasnya. Ini kok sedikit lama. Bentar. Saya Oh, ini sudah masuk lagi. Kenapa Mbak Hermi? Maaf tadi saya logout karena sinyal saya merah. Sebentar. Ora, sabar, sabar, sabar. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Sebentar. Mas Ri, jangan. Jangan Mas Ri. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Heeh. Iya, boleh. Jadi gini Mbak Ermi, kalau bingung kita pakai sistem utang. Ini sama saja seandainya ditukar posisinya itu seperti ini. 3 dikurangi 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Ya. Oke. Oh. Ah, ini suara Mbak Ningsih sudah kedengaran agak. Ini berhubung waktunya tinggal 5 menit. Teman-teman, dulang anak. Teman-teman, waktunya kan tinggal 5 menit. Sebenarnya materinya masih banyak. Nanti ini pertemuan terakhir untuk semester 1 ya. Silakan. Ya Mbak, silakan. Gimana? Ya. Iya. Heeh. Setelah iya, tidak ada. Jadi UAS itu libur. Ini jadi nanti ini kan materi matematikanya kan ulasannya belum selesai. Nanti saya dukung dengan video ya. Saya share kayak kemarin ya. Oke. Gimana? Yang ini kan ini kan sudah saya share ini. Sudah pernah saya share.
Kemarin juga saya share lagi. Sebentar, yang video yang itu loh Mas, yang cuma 8 menit apa 9 menit itu loh. Saya bikin. Nanti kalau teman-teman yang video record kan terlalu panjang 1 jam. Jadi nanti lihat yang video record yang 8 menit itu saja. Jadi gimana Mas Riz? Tadi suaranya hilang? Kan kemarin saya jam. Hah? Apa aja? Tiba-tiba Mas Riz. Mas Riz, ini Mas Dian kemana? Kok tidak ada? Ya di calling-calling atau Mas Riz. Masa Mas Diannya sekarang jarang jarang masuk. Bilang dapat salam dari saya masuk kelas. Halo. Teman-teman. Oh, udah. Mbak, halo. Teman-teman semua. Halo. Mas Ri, Mbak Hermi, Mbak Siti. Dengarkan saya. Ini waktunya tinggal 2 menit. Saya closing dulu kelasnya. Ya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam hari ini. Berhubung materi kita hari ini saya evaluasinya, reviewnya nggak sampai akhir. Nanti saya bantu dengan record yang seperti kemarin yang cuma 8 menit. Nanti di play saja ya. Nanti saya mau di-share-nya di grup apa langsung di inbox masing-masing. Oh, di inbox masing-masing. Oke, nanti saya inbox satu persatu. Ini pertemuan terakhir untuk semester 1. Ya, setelah ini teman-teman akan menghadapi UAS, belajar yang rajin, materinya dari awal pertemuan untuk Mbak Ningsih karena baru eh, tidak ikut UAS dulu ya Mbak Ningsih ya. Jadi Mbak Ningsih ikut kelas dulu. Jadi belum bisa ikut UAS karena Mbak Ningsih kan baru, jadi belum bisa menyesuaikan. Nanti UASnya menyusul ya Mbak Ningsih ya. Nah, teman-teman yang besok nanti menghadapi UAS jangan lupa belajar. Ya. Tanggal 18 boleh main minggu ini. Minggu ini, Mbak. Kok wolulas sih, Mas? Minggu ini. Minggu ini tanggal 10. Tanggal 10. Iya. Hah? Siapa yang ngomong, Mbak? Wah, Mbak Siti. Oke. Ah, bikin-bikin ini. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa di semester 2 ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nanti kalau ada kesulitan boleh hubungin saya ya. Insya Allah saya bantu. Mas Ri minta tolong Mas Dianya diberitahu infonya ya Mas Ri ya. Mm-mm. Ya, ya. Banding sih yang sabar ya Mbak. Memang kalau kumpul semua beginilah. Ini waktunya sudah selesai.